orang menemukan jati diri itu tidak hanya sekedar dari apa yang saya sampaikan. Karena apa? Mereka yang punya cakrawala berpikir yang luas, dia semakin menemukan cahaya, walaupun itu seperti titik. Katakan titik api. Tapi kalau mereka tidak menemukan cakrawala berpikir, ya tidak akan pernah menemukan itu. Pada saat dia telah menemukan jati diri, maka dia akan bisa menangkap pesan-pesan Tuhan. Bagaimana cara menangkap pesan Tuhan, Romo? Pesan Tuhan itu Tentu bukan dengan kamu melihat bidadari, melihat malaikat yang punya sayap seperti pesawat terbang. Itu, ya kan? Atau helikopter itu, bukan. Maksudnya itu menangkap pesan-pesan Tuhan itu dengan 3 nilai penting, yaitu cipta, rasa, karsa. cipta, rasa, karsa. Gak mungkin Tuhan tuh ngomong, hei hati, dengarkanlah telingamu. Wah, gak mungkin. Tuhan cap opo ya ini. Karena pesan itu, alam itu kita harus, makanya diajarkan alam takambang menjadi guru. Kita menangkap pesan Tuhan itu dari alam dengan menggunakan apa? Kalau orang Minang, akal budi. Ya kan? Bahasa kerennya dengan menggunakan cipta, rasa, karsa. Cipta, rasa, karsa itu sebenarnya alat pengindra jangkep kita loh, untuk komunikasi dengan tanaman, dengan semesta ciptaan Tuhan yang lain, bahkan dengan yang Maha Kuasa. Gitu ya Romo ya. Iya kan, nggak mungkin dengan bahasa Jawa, pemenang bahasa Arab itu ancam opo ya. Ya kita clear aja. Nggak mungkin lah dia itu tiba-tiba berkata dengan bahasa. Makanya kalau ada orang, saya mari bertapa Pak Adi, terus saya ketemu malaikat Jibril, situ yang ngomong ketemu Semar, loh kan ketemu apa? Aku ketemu Togok Pak. Waduh. Aneh gaungin. Lah kan, aku ketemu Buto itu Pak Adi. Waduh, seni gak karu-karuan aku lah. Iki mengilusi kabeh gaungin. Amnesia iki. Padahal orang itu harus akal warasnya itu bagaimana kita mempertajam cipta, rasa, karsa. Inilah yang penting. Selalu kadang, wah apa enggak, aku gak percaya. Suarane buanter, manganan ndok bosol. Waduh, bongko kon mangan ndok bosol. Kon apa nanti? Nok gua Selarong Pak Dias. Mangkane di Ponegoro nang gua Selarong kalah kon melok rono maneh. Aja belajar nok kono. Belajarlah di gua batinmu ini loh. Dengan cipta, rasa, karsamu. Itu yang harus bertapa itu, aja nang gua Selarong. Ono sing nanggone alas apa? Sing nanggone Banyuwangi alas apa? Alas Purwo ya Romo ya. Alas Purwo. Warek pitu tak kanen. Aja budal saiki. Gak Romo, aku kepingin sakti koyo Romo. Romo lak tau nanggone Alas Purwo. Iya rek, tapi aku gak kepingin sakti. Gak kepingin sakti budal. Sing papat dembangan macan mboke bingung. Perutane bingung, ada kepala tok. Waduh tak delok. Waduh arek sing wingi pamit nang aku iki. Ini betul loh, salah kedaten wis. Padahal saya mau ngajari literasi dulu. Ojo moro-moro kepengin sakti. Kok nek wis sakti dadi opo le tak waran. Yang telu mulai nangis-nangis. Aduh Romo. Berpencar. Ternyata di sana macannya banyak ya, gendeng kon. Situ dicokot Tulus selamat kon sik urip di rumah sakit ya kan. Kita kan tidak bisa begitu. Saya nggak pernah mengajari seperti itu. Mantapkanlah dirimu dulu. Lho komunikasi durung ambek danyang-danyangin no Alas Purwo, durung sok komunikasi moro-moro medongkrong nang ngene watu pancal ambek macan kon. Aku biyen yo tirakat panjang. Iya. Iya. Banyak yang nonton Romo dari luar ini. Sorry, maaf ya. Saya dulu waktu bertapa ya enggak begitu saja langsung bertapa. Panjang saya, 6 tahun saya harus memperdalam cakrawala, batin saya mengasah. Baru saya berangkat ke sana, saya sudah bisa komunikasi dengan
yaitu alam halus, termasuk makhluk-makhluk Tuhan yang lain di situ, baik berbentuk hewan maupun binatang. Kita sudah bisa berbicara dengan pengindra kita baru berangkat sana. Gak seperti ngawur morono bolongan itu topo saya. Itu ada lubang terus saya masuk bertapa di situ, pangan nulo awak. Kita kan tetap menggunakan nalar waras kita. Jadi kita tetap, makanya saya bukan Gus Dur. Saya ini adalah Gus Nalar Waras. Hanya 2 di Indonesia, satunya Gus Dur, seorang pemimpin yang berperi kemanusiaan, satunya Gus Nalar Waras. Ngajari anak-anak generasi ke depan itu nalarnya waras, tidak dimakan oleh ilusi dogma, doktrin, dan kultus. Nah, ini Romo, yang menarik itu, apakah seseorang yang dianggap sakti itu juga akhirnya dikultuskan, Romo? Kalau seperti demikian bagaimana? Ini kan satu fenomena ya, karena tekanan penjajahan dulu, akhirnya mereka-mereka yang tidak punya panduan mencari orang-orang yang punya kelebihan atau disebut sakti. Tapi kan mereka itu seperti orang mabuk itu. Tiba-tiba ada orang jenggoten, rambutnya putih, rambutnya panjang, terus dianggap sakti, dia mengguru di situ. Makanya segera saya cabut di jenggot saya ini, takut saya dianggap sakti. Kacau. Iya kan? Dia kan karena takut. Terus ada orang sakti. Saya lihat kan dulu Mas Hendra kan banyak mendatangkan orang-orang sakti juga. Ada yang gundul, ada yang saya kan ngikuti. Ini Romo, iki gundul kok sakti ya? Padahal di India itu yang sakti itu semua rambutnya panjang. Saya kadang-kadang heran melihat orang-orang itu ya. Saya lihat ada yang di India itu bertapa sampai kurus, telanjang bulat, terus kelaminnya dipasih kelintingan itu loh. Ini orang-orang nih. Ini bener apa enggak ini? Katanya ini wakil Tuhan, wakil dewa. Lah kok kelaminnya ono kelintingan ngono. Itu perempuan-perempuan yang ngumpul semua. Kadang-kadang kan ya coba saya melihat seperti itu kan saru ya. Terus saya membaca beberapa pesan-pesan di dalam lontar itu, leluhur nggak begitu itu. Dia dulu mengajarkan kesantunan, tata krama, itu bukan standar atau labeling, tapi apa ya, sesuatu yang berbudi lah. Ini enggak ini. Tiba-tiba teman saya itu pulang dari India, Mas, aku nanggone tanah sampean sing ono gubuke. Iya, lah apa kan? Aku kate ngelakoni, ya kan? Itu kan perumahan, saya punya tanah. Terus dia di situ, ya wis. Kok nek butuh tak beri makanan, takutnya mati kan di sana, ya kan? Ternyata apa? Tiba-tiba RT RW-nya telepon sama saya, Pak, di tanah bapak yang kosong itu, yang di pagar itu, orang-orang melihat ada orang telanjang bulat, Pak. Mosok? Tak delok teman saya itu telanjang bulat dulu lah. Kenapa kamu telah ngelakoni? Waduh, mati aku. Terus naik mari, pirang 3 bulan Mas saya telanjang bulat. Nek kon dicakot tulai opo telanjang bulat? Ini wong kampung ini lapor saya semua kan. Nah, ada orang-orang seperti itu. Nah ini kan saya kadang-kadang ya prihatin. Gimana ya memberi penyadaran mereka ini? Ya bolehlah laku, bolehlah tirakat, tapi yang santun lah. Sewajarnya. Ya lumrah. Memakai ya, nalar juga ya Romo ya. Pakai nalar. Kita makanya tetap saya ini Gus Waras Nalar. Jangan sampai panjenengan Gus Waras Nalar. Hai Romo. Saya ini Gus Waras Nalar. Ya. Hai Romo. Kembali ke tadi Romo, yang Romo sampaikan berkaitan orang katanya bertemu dengan si A, si B maupun si C ya dalam satu bentuk pelaku spiritualnya. Nah, ini menariknya ini Romo. Banyak orang itu kan mengaku mengikuti suara hatinya. Namun bagaimana memastikan suara itu benar-benar kejernihan batinnya Romo? Bukan merupakan ego, trauma, atau bahkan nafsu obsesi terhadap sosok tertentu. Sehingga akhirnya itu muncul dalam alam pikirannya Romo.
atau keinginannya. Bagaimana Romo? Suara hati ya. Suara hati itu bagaimana pengindra kita menangkap. Iya kan? Intinya kan di situ pertanyaannya. Kita tentu tidak bisa begitu saja mengatakan ini suara hatiku. Terus yang lain, suara itu begini, ya nggak bisa begitu saja. Kan kita harus benar-benar mampu katakan itu membekali untuk membaca suara hati itu kita harus membekali diri lah. Loh, bekalnya apa Romo? Apa dengan ake, apa bawa keris terus saya bisa membaca suara hati? Ya enggak lah. Ake itu malah menuntun kamu ke arah sana, ketemu Habib sana kamu ake itu. Enggak bisa. Bekal mula-mula, bekal awal kita untuk menangkap dengan jernih suara hati itu tentu literasi kita. Cakrawala berpikir kita ini harus kita modali. Setelah itu barulah kita itu belajar tentang petunjuk-petunjuk luhur, tentang apa yang disebut tirakat atau bahasa sekarang kan tirakat. Olah budi, olah rasa, membangun apa ya namanya, satu bentuk kontemplasi kejernihan hati. Apabila orang itu katakan tertindas sampai dalam, kadang-kadang mereka juga ada dua hal ini. Mereka bisa semakin psikopat atau mereka semakin waras kan gitu. Oh tertindas terus. Ada yang seperti itu kan mereka tambah psikopat. Seakan-akan apa yang dia tidak lagi bisa membedakan apa yang baik dan apa yang buruk. Ini yang menjadi masalah. Makanya saya tidak pernah mengajari mereka durung-durung awak murine, belum kamu kesini terus minta kesaktian. Saya tidak mau. Walaupun itu kan ya bisa saja, tetapi kan belum saatnya. Kecuali kamu sudah bisa mengelola, memanage egomu, memanage mentalmu, memanage cakrawalamu berpikir, baru kamu tak berikan tambahan-tambahan kelebihan yang bersifat physically. Sakti itu kan dianggap selalu fisik ya. Iya, kan? sakti secara fisik Romo. Iya, rata-rata kan, seperti itu. Pak, nggak mempan dipacok. Bisa saja itu, bisa saja, bisa terjadi. Orang itu bisa punya kekuatan seperti itu. Dia bisa loncat ngalang-ngalai kijang. Karena sesuatu bisa, semua itu bisa. Tapi kan yang di-upgrade ini kan cakrawala berpikirnya dan batinnya dulu, sehingga tidak sesat. Tidak sesat ya? Tidak sesat. Nah, orang ini banyak sesat. Laku kok telanjang bulat. Kadang-kadang kan ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau di kamar mandi saja, nggak apa-apa. Kalau sudah keliling ke tempat-tempat ini kan kacau kan. Saya ke pondok pesantren. Saya tanya, loh kok ada yang telanjang bulat? Saya tanya, ngelakoni Romo. Waduh. Ngelakoni telanjang bulat. Ngelakoni itu menjalani ya Romo ya? Menjalani. Loh, ngeri rek ndelok sing iku kontal kandul ngono kan ngeri ya kan? Ya deh. Sing wedok nutupi ngene ya. Piye iku? Iki gak ngelakoni ini ya. Ini mesti dapat wawasan yang salah gitu loh. Nah inilah mestinya kalau ngelakoni itu selalu menolong orang-orang, ya kan? Orang miskin. Seperti kalau bagi saya ngelakoni untuk memanage spiritualnya itu ya saya kasih contoh lah yang real saja, seperti Ibunda Teresa itu. Ibunda Teresa itu kan ngelakoni betul. Dia menolong kaum papa, dia mengobati orang-orang sakit. Ya kan? Kemudian seluruh jiwa raganya dikorbankan untuk nilai-nilai kemanusiaan. Itu bagi saya itu. Karena saya kan pernah ketemu beliau. Bunda Teresa ya Romo ya? Bunda Teresa. Saya nggak pingin ketemu yang seperti di India itu. Yang badannya dikasih kapur-kapur, terus telanjang bulat. Terus anunya itu ada cleaning-cleaningnya itu. Loh, ada itu coba aja. Buka aja di itu kan. Itu
teman saya ngelakoni seperti itu. Makanya saya terus yang cepet-cepet tak tutup supaya orang kampung nggak lihat. Ya, orang kampung lihat saya kan malu itu. Dikira pesugihannya Pak Hadi kacau. Habib moro tak dekeno omah moro telanjang bulan ya. Sopo iku Habib lah apa iku? Kayak pesugihannya Pak Hadi kan kacau. Ini yang jadi masalah. Saya tidak mengajarkan itu. Marilah kita berpikir sehat, berpikir waras. Bangunlah jiwamu, bangunlah badanmu, bangunlah akal warasmu supaya kamu merdeka. Itulah maksud saya gitu. Baik, Romo. Nah ini terakhir Romo ya. Ojo sing angel-angel rek. Ya ini pertanyaan dari para yang sudah menonton Romo ini. Soalnya banyak yang bertanya-tanya Romo, makanya kita sampaikan pada hari ini. Nah ini Romo, pada akhirnya kalau tadi Romo bicara tentang kebebasan, kemerdekaan batin ya, lepas dari belenggu yang diciptakan oleh orang lain, bahkan untuk membelenggu diri kita sendiri juga. Nah, apa sebenarnya yang dimaksud Romo ini tentang kebebasan itu? Berani menolak aturan dari luar, atau berani menghancurkan satu kebohongan, ketakutan, atau kebutuhan yang dianggap benar, Romo? Atau bagaimana sebenarnya? Kalau akal warasmu, pengindramu itu benar-benar waras, sehat, secara otomatis sebenarnya kamu sudah berani mengatakan tidak. Kamu berani mengatakan saya menolak. Mestinya begitu. Tapi kalau orang-orang sudah kena sugesti dengan dogma doktrin, kemudian menimbulkan kultus, ya maaf ya, seperti mukibin itu coba lihat itu, kan kasihan itu, ya kan? Sama dengan abdi dalam abdi balin jengkang jengking seperti itu ya, kasihan juga. Mereka kan ya manusia juga kan. Saya melihat itu, siapa itu tokoh-tokoh Habib Bahar apa memperlakukan sesama makhluk Tuhan seperti binatang kan gitu. Kemudian raja-raja yang merasa harus dihormati berlebih-lebihan, ini kan juga keluar dari nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai budi nurani. Ya tentu dengan saya menyampaikan pesan-pesan tentang bagaimana hidup yang sakdermo nglakoni dharma dan kewarasan, itu harus mampu menolak, harus berani berkata jujur. Ya seperti saya ini sedang dieksploitasi sama Mas Hendra ini. Saya harus ngomong apa adanya. Saya kan harus berani jujur. Maaf loh, saya di sini ini kan sedang dieksploitasi ini. Tapi untuk tujuan baik ya. Iya Romo. Supaya kaum muda ke depan itu punya semacam kemampuan untuk membedakan salah benar, baik buruk, ya kan? Iya. Terhindar dari doktrin, dogma yang itu menyesatkan jiwanya, yang akhirnya memenjara dirinya sendiri. Itu sebenarnya itu. Makanya saya selalu ditelepon sekali sama Dimas Ganteng ini kan, saya datangnya dalam rangka saya memang siap untuk dieksploitasi. Untuk memberikan, ya saya tidak mengatakan pencerahan, tidak. Saya membagi aja pengertian agar poro kadang generasi adik-adikku, ya mbah-mbahku sing wingi halu itu bisa menanamkan hal-hal yang betul-betul rasional. Kita sekarang butuh kok pengertian dulu, jangan diajari yang gaib-gaib dulu, yang mistik-mistik dulu belum. Nanti kasihan mereka dengan literasi yang kurang masuk ke dunia mistik, mereka pasti tersesat. Saya tidak ingin, makanya saya membangun satu bentuk pemikiran bagaimana bisa keluar dari pasung-pasung dogma itu dan kita berpikir waras kan gitu. Baik, terima kasih banyak Romo Hadi atas apa yang telah disampaikan, atau mungkin kita panggil Gus Waras Nalar ya, tadi katanya Romo Hadi ya. Gus Nalar Waras. Waras. Ya Romo Hadi. Nama saya memang diberi salah satu sesepuh setelah dia dialog sampai 3 tahun, akhirnya dia mengatakan, wis awakmu tak mulai saiki
jenengmu dudu hadi. Loh, hadi ku bahasa Arab itu petunjuk, jalan, kayak gitu kan. Gak wis, awakmu wis dalane wis kon tekno kabeh, wis kon langkai mulai ujung kulon, ujung wetan, kutub utara wis kon mlaku kabeh. Saiki kon tak kei gelar Gus Nalar Waras. Waduh. Lama saya mikir, apa nalar waras. Akhirnya hampir 2 tahun, oh iya, berarti saya harus mengajarkan, menular-nularkan nalar waras. Itu, makanya selalu saya tulis beberapa wejangan, terakhirnya tertanda Gus Walar Naras. Menelur Indonesia, Gus Dur, pejuang kemanusiaan, saya adalah Gus Nalar Waras. Berkaitan dengan owah gingsir Romo ya, artinya wolak-walik zaman atau perubahan zaman yang dinamakan cakra manggilingan. Nah di situ ada yang mengatakan kepada kami, oh ini kebangkitan Sabdo Palon atau Sabdo Palon nagih janji. Narasi ini kemudian berkembang Romo di masyarakat. Apa yang dinamakan dengan Sabdo Palon itu digaung-gaungkan. Oh ini waktunya Sabdo Palon nagih janji. Nah sebenarnya Romo sendiri bagaimana memandang yang dinamakan Sabdo Palon nagih janji tersebut Romo? Mungkin bisa dijelaskan pada para kadang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dan kegelisahan yang terjadi di para kadang ini. Terima kasih. Selama ini kan yang disebut owah gingsir itu sebenarnya sindiran ya. Sindiran kepada siapa? Kepada para satria yang memimpin bangsa ini. Di mana para satria itu setelah akhir Majapahit itu lupa kepada nilai-nilai kawruh-kawruh luhur. Sehingga akhirnya Sabdo Palon itu keluar dari istana, meninggalkan istana karena istana telah dipenuhi dengan satu bentuk propaganda asing atau ajaran-ajaran asing. Sabdo Palon ini sebenarnya bukan merupakan bentuk sosok orang atau satu bentuk katakan itu lelembut ya kalau katanya itu. Sabdo Palon ini sebenarnya adalah buku panduan sebenarnya. Buku panduan hidup tentang nilai-nilai kebaikan untuk membangun bangsa ini. Semacam kurikulum kehidupan, kurikulum kebaikan sebenarnya Sabdo Palon. Sabdo itu kan berasal dari kata firman, ucap dawuh, atau katakan pesan-pesan suci, pesan-pesan suci ya, yang disampaikan kepada generasi-generasi bangsa ini sebenarnya. Lah Palon itu sendiri sebenarnya ya ada yang mengatakan apa itu fondasi atau dasar atau apa namanya itu pengikat ya, pacak itu sejenis tiang pancang itu. Tiang pancang yang merupakan pengikat sebenarnya. Para leluhur kita, para brahmana kita, para empu resih dahulu telah menyusun kurikulum kehidupan itu. Kurikulum kehidupan itu bukan hanya menyangkut masalah-masalah yang bersifat ketatanegaraan politik, tetapi juga bukan sekedar menyangkut masalah-masalah yang berhubungan religi atau keagamaan, bukan. Ini sesuatu yang sangat katakan itu luas. Bagaimana dengan semakin banyaknya kehidupan ini, maka dibutuhkan satu kurikulum untuk mengatur manusia ini supaya harmoni, supaya dia itu katakan itu selaras lah, hidup berdampingan, gotong royong,
saling hormat menghormati, membagi kesetaraan hak asasi, itu sebenarnya yang dibuat oleh para Brahmana ini, ya namanya Sabdo Palon. Untuk menggambarkan agar mistik, katakan tuh ngakali para tamu itu yang melakukan penjajahan, dibentuklah mukanya macam-macam. Biar saja supaya mereka itu terkecoh sebenarnya. Tapi hari ini perlu saya terangkan bahwa Sabdo Palon itu bentuk kurikulum edukasi, ajaran-ajaran luhur tentang nilai-nilai kebahagiaan, kebaikan yang sangat luas. Menyangkut ketatanegaraan, adat tradisi, sopan santun, tata krama, undang-undang, hukum, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang penting harus kami sampaikan kepada generasi yang akan datang, bahwa Sabdo Palon itu intinya adalah dawuh luhur. Dawuh luhur ya? Dawuh luhur. Nah, gini Romo, kalau Sabdo Palon itu adalah dawuh luhur, lantas ada orang yang bercerita juga ya, mengalami satu fenomena, oh saya ke satu tempat nih, seperti Gunung Lawu, tiba-tiba bertemu Sabdo Palon. Saya bertemu Sabdo Palon, sosoknya seperti ini, perutnya besar, itu ada yang seperti itu. Ada juga yang ketemu, oh sosoknya bukan itu bukan yang sebenarnya, dia pakainya kurus, bajunya putih semua. Nah itu seperti apa Romo? Memang legenda ini ditangkap sebagai berbagai macam persepsi ya. Ditangkap dan diterjemahkan dengan berbagai macam persepsi. Seperti kalau matahari keluar dari sosok timur itu kan macam-macam nih. Wah cahaya, wah ini Tuhan, wah macam-macam lah. Itu kan hanya persepsi. Persepsi kalau dalam pandangan Gus Waras Nalar itu adalah halusinasi. Padahal Sabdo Palon sendiri itu pada saat ini cerita narasinya, ini kan cerita fiksinya itu kan begini. Majapahit itu pada saat akan runtuh, kan gitu, dia mengucap, kalau sudah 500 tahun aku minggat, gantian itu, nanti aku akan bali lagi ngadili zaman. Yang diadili oleh Sabdo Palon itu bukan orang tapi zaman. Zaman ya? Zaman. Jadi itu katakan apa ya itu? Sandi sebenarnya. Kok 500 tahun? Terus balik, minggat 500 tahun, kembali terus dia akan mengadili zaman. Jadi terus ada orang-orang yang kepingin segera 500 tahun beliau itu hadir. Nah, muncullah banyak orang mengaku sebagai pertapa, orang mengaku sebagai katakan guru-guru, sampai akhirnya dia menyebut sebagai gurunya satu organisasi. Setelah dia duduk di Gunung Lawu, turun dia mengaku bahwa dia ketemu Sabdo Palon, membuatlah ajaran namanya Sabta Dharma, kan itu salah satu ya, kan baik. salah satu persepsi. Ya biar saja, kalau memang itu bisa dinalar silahkan, kalau tidak ya nggak perlu dinalar, ya ambil aja yang baik. Tiba-tiba dia mengaku sebagai wakil Tuhan, wakil dewa, rajanya guru segala guru, kan gitu. Ya banyak orang seperti itu Mas Agung. Jadi nilai-nilai ini adalah penting bagi generasi muda. Kita menggunakan nalar waras. Makanya saya katakan Sabdo Palon itu panduan edukasi. Kurikulum pendidikan. Yang dididik itu siapa? Lah, dia mengatakan zaman yang saya didik. Oke. Berarti di sini yang sebenarnya dalam narasi itu Sabdo Palon nagih janji, yang dimaksud nagih janji itu nagih janji terhadap zaman ya Romo? Zaman. Nah, zaman yang seperti apa itu maksudnya? Zaman sing owah gingsir itu, zaman sing wolak-walik itu, zaman yang jarine biyen niku nanggone katanya dulu itu di dalam serat Jaya Ingbaya itu zaman edan. Zaman edan? Iya. Zaman bisa gila itu ya? Zaman di mana pemuda itu mengalami, bukan hanya pemuda, pemimpin, rohaniawan, amnesia.
Apa amnesia Nah, ini. itu? Ya ini. Tepar orang-orang itu. Sehingga dia tidak menemukan sang guru sejatinya. Kebenaran itu dianggap nisbi, tidak ada. Semuanya itu adalah nafsu-nafsu angkara murka. Kalau di dalam sistem pewayangan, pemimpin, para brahmana, rakyat itu isinya itu buta, isinya itu angkara murka sudah. Bentuknya orang, tapi sebenarnya ya buta. Bentuknya orang sebenarnya ya zombie. Dia bisa makan temannya sendiri, dia bisa membunuh temannya sendiri. Kita lihat sekarang ini. Apakah dibunuh secara fisik, apakah dibunuh secara batin. Sehingga kita kehilangan seluruh nilai yang kita warisi, yang dulu adiluhung itu. Gitu loh. Oh, itu ya.